Sugiyom mabuk dan menemui Pangeran Ibum karena dia kecewa Une ikut seleksi itu. Pangeran Ibum tidak bisa melarang Una untuk ikut seleksi itu dan dia juga tidak terlalu peduli dengan seleksi itu. Kemudian, dia meninggalkan Sugiyom karena harus menemui pria bule itu. Pangeran Ibum bertanya apa yang dia lakukan dengan cairan itu dan kenapa dia mendekati Sunce, tapi si bule memilih untuk dibunuh daripada menjawab pertanyaan Pangeran Ibum. Mendengar itu, Pangeran Ibum pun menusuk kaki si bule. Pangeran Ibum meminta pengawalnya untuk tetap menjaga pria asing itu. Sementara, dia akan mendekati Dowasun karena pria itu turun dari kapal milik keluarga. Jadi Pangeran Ibum bisa mencari informasi dari Dowasun. Suncek merasa pesimis karena tidak pernah menjalankan bisnis apapun, jadi dia tidak tahu cara menggandakan koin yang diminta ibu. Suri berbeda dengan Une yang saat ini memiliki usaha bersama ayahnya. Saat berjalan di pasar, Suncek merasa ada seseorang yang mengikutinya dan Suncek meminta orang itu untuk menunjukkan dirinya. Ternyata, dia adalah pengawal Pangeran Ibum yang diberi tugas untuk mengikuti Suncek selama proses seleksi ini. Suncek merasa tidak nyaman dan memintanya untuk berhenti mengikutinya. Tapi pengawal itu tidak bisa melakukan itu, karena itu sama saja dengan menentang perintah. Pangeran Ibum, dia akan mencoba mengikuti Suncek secara diam-diam. Tapi di pasar, pengawal itu malah menyebabkan keributan karena menjatuhkan dagangan seorang penjual. Suncek melihat Pangeran Ibum, tapi Pangeran Ibum mengabaikannya saat Suncek memanggilnya. Tidak sengaja, Pangeran Ibum menyenggol Hwasun. Awalnya Hwasun marah, tapi ketika melihat Pangeran Ibum, dia berubah bersikap manis. Pangeran Ibum merasa ini seperti takdir, karena tidak sengaja mereka sering kebetulan bertemu. Karena baju Pangeran Ibum basah, Hwasun mengajaknya ke rumahnya untuk berganti pakaian. Tapi saat Hwasun ingin mengambilkan minuman, Pangeran Ibum masuk ke dalam suatu ruangan. Dia melihat cairan yang dibawa pria bule itu. Tiba-tiba, Pangeran Ibum mendengar suara seseorang yang datang. Ternyata, Hwasun datang dengan membawa minuman. Dan dia membuka bajunya agar Hwasun tidak mencurigainya. Hwasun merasa sangat senang melihat Pangeran Ibum yang seperti itu. Dia juga tidak keberatan untuk mengganti minuman itu, karena Pangeran Ibum meminta teh ketimbang air putih. Suncek melihat Sugiyom yang sedang mabuk dan duduk sendirian di siang buta. Sugiyom merasa sedih karena akan kehilangan teman dan juga wanita yang dicintainya sekaligus. Suncek tidak tahu persahabatan Sugiyom dan Pangeran Ibum seperti apa, karena itu tidak disebutkan di novel. Dan ternyata mereka telah bersahabat sejak kecil, sejak Pangeran Ibum dan Sugiyom ditinggalkan oleh ibu mereka. Sugiyom adalah satu-satunya teman Pangeran Ibum. Jadi bagaimana bisa Sugiyom mengkhianatinya? Suncek menyuruh Sugiyom tidak terlalu khawatir, karena sebenarnya Unae mengikuti seleksi karena ayahnya yang menyuruhnya. Itu bukan keinginan Une sendiri. Mendengar itu, Sugiyom merasa dia masih ada kesempatan untuk mendekati dan menyatakan perasaannya ke Unae. Kemudian Suncek meminta Sugiyom untuk tidak tergesa-gesa menyatakan perasaannya kepada Une, karena Une bisa kaget. Ternyata ini adalah pertama kalinya Sugiyom menyukai seorang wanita. Di pasar, hantu bocah itu meminta Suncek untuk membeli barang dagangannya. Ternyata dia menjual berbagai gelang yang membawa keberuntungan. Dia menjelaskan satu persatu keberuntungan yang dimiliki gelang-gelang itu. Dan Suncek bingung, gelang manakah yang akan dia pilih. Hwasun menyajikan teh untuk Pangeran Ibum. Teh itu sulit didapatkan, karena keluarganya mendapatkannya dari luar negeri. Pangeran Ibum semakin ingin tahu tentang keluarga Du, yang merupakan diplomat dan sering berkunjung ke luar negeri. Kemudian Hwasun memperlihatkan barang-barang yang mereka dapatkan dari luar negeri. Hwasun pikir, jika Pangeran Ibum menjadi suaminya, maka barang-barang itu akan menjadi miliknya sesampai di rumah. Pangeran Ibum menyuruh pelayannya membakar baju yang baru Pangeran Ibum pakai, karena baju itu sudah disentuh oleh wanita yang menjijikkan. Saat itu, Pangeran Ibum hanya diam saja. Saat Hwasun mengatakan bahwa Suncek adalah wanita yang licik, yang saat ini mendekati orang asing, dan ingin pergi ke luar negeri dengannya. Pangeran Ibum menjadi penasaran bagaimana Hwasun bisa tahu tentang hal itu. Dan Hwasun menjelaskan bahwa orang asing itu adalah orang Inggris, dan orang itu memberitahu kepada Hwasun sendiri. Itulah mengapa Hwasun sangat yakin Pangeran Ibum sendiri masih mempelajari tentang hubungan bule. Hwasun
dan juga Sun Cek. Pangeran Yibum malah membayangkan Sun Caek bersama bule itu. Pangeran Yibum tidak bisa tidur. Dia membayangkan Sun Cek saat malam pertama mereka. Pada malam itu, Pangeran Yibum penasaran kenapa Sun Cek menemuinya. Dan Sun Cek hanya ingin bertemu dengan pria yang disukainya. Pangeran Yibum pun ingin memiliki Sun Cek, tapi Sun Cek lebih ingin memiliki Pangeran Yibum, dan Pangeran Yibum akan menghabiskan malam pertamanya bersama Sun Cek. Bahkan jika Sun Cek sadar dan tidak mengingat malam itu, Pangeran Yibum hanya perlu membuat Sun Cek terus jatuh cinta kepadanya. Pangeran Yibum juga akan mencurahkan detik terakhirnya untuk Sun Cek, karena sejak malam itu, malamnya akan berbeda dengan malam sebelumnya. Ibu Suri mengumpulkan para peserta untuk mendapatkan hasil dari koin 10 nyang. Mereka ada yang membagikan ke kuil, atau malah untuk berjudi dan habis. Hwasun sendiri meleburkan koin itu untuk dijadikan menjadi cincin. Dan Unae membagikan kepada anak yang membutuhkan agar berguna untuk mereka. Sedangkan Sun Caek menggunakan untuk menyewa sawah kosong dan memelihara ikan lele dan belut. Kemudian, dia menjual hasil dari memelihara ikan itu dan mendapatkan untung yang banyak. Sun Cek berhasil membuat sawah yang tidak terpakai menjadi budidaya ikan yang menghasilkan banyak keuntungan. Kemudian, mereka mengumumkan 3 peserta yang akan masuk ke babak berikutnya. Peserta pertama adalah Hwasun, peserta kedua adalah Unae, dan yang ketiga adalah Sun Cek. Sun Cek unggul di babak kedua dan mendapatkan skor yang tinggi. Sun Cek sangat senang dan dia pergi ke rumah Pangeran Yibum untuk merayakan keberhasilannya bahwa dia melaju ke babak terakhir pada seleksi itu. Tapi pelayan Pangeran Yibum memberitahu bahwa Pangeran Yibum masih beristirahat, jadi Sun Cek tidak bisa menemuinya. Sun Cek pun menjadi kesal sendiri. Kemudian, Bang Wul memberitahu ke Sun Cek bahwa kemarin dia melihat Hwasun yang menggandeng tangan Pangeran Yibum dengan erat. Sun Cek pikir sepertinya Bang Wul salah melihat, tapi Bang Wul selalu mengenali orang dengan baik. Dia hanya tidak bisa mengikuti mereka karena mereka masuk ke rumah Hwasun. Walaupun kesal, Sun Cek berusaha menahan emosinya. Dia meminta Bang Wul untuk menyampaikan pesan ke pelayan Pangeran Yibum bahwa besok Sun Cek akan menemui Pangeran Yibum. Sugyo menunggu Unae pulang di depan rumahnya. Kemudian Unae menarik tangan Sugyom dan pergi ke tempat yang sepi. Unae merasa Sugyom akan menyulitkannya jika menemuinya seperti itu karena dia sedang mengikuti seleksi pernikahan. Jadi Unae tidak bisa bertemu dengan pria lain. Sugyom meminta Unae untuk tidak melanjutkan seleksi itu. Tapi Unae tidak bisa, karena itu adalah keinginan ayahnya. Dan Unae tidak bisa menentang ayahnya. Unae mengerti perasaan Sugyom, tapi dia meminta Sugyom untuk menunggu. Pagi harinya, Sun Cek ke rumah Pangeran Yibum. Tapi pelayannya mengatakan bahwa Pangeran Yibum tidak ada di kamarnya. Padahal, dia sudah menyampaikan bahwa Sun Cek akan datang. Sun Cek sangat kesal kepada Pangeran Yibum. Kemudian, Bang Wul datang dan menyuruh Sun Cek untuk bergegas karena babak final akan segera dimulai. Mereka bertiga sudah ada di istana dan tema untuk babak final adalah kebajikan. Ibu Suri mempersilahkan mereka untuk minum teh di kediamannya. Kemudian, Ibu Suri menanyakan tentang bunga kesukaan mereka. Unae dan Hwasun memberitahu Ibu Suri tentang bunga kesukaan mereka dan Ibu Suri menyukai jawaban mereka. Sedangkan Sun Cek sebenarnya tidak menyukai bunga sampai dia tahu tentang bunga terompet. Dia ingin seperti bunga itu yang dapat mengatasi kesulitan seperti panas dan hujan deras, lalu mekar untuk dilihat semua orang. Para juri sepertinya menyukai jawaban dari Sun Cek itu. Kemudian Ibu Suri memberi pertanyaan lagi kepada mereka. Itu tentang apa yang akan dilakukan istri jika suaminya mengalami kesulitan. Hwasun dan Unae memberi jawaban yang biasa dengan mengatasi kesulitan bersama suami, sedangkan Sun Cek lebih mengutamakan tentang mengatur keuangan keluarga, karena seorang istri juga harus mengetahui tentang keuangan. Bukan hanya urusan rumah tangga, tapi Ibu Suri merasa Sun Cek berpakaian sangat mewah, padahal rakyat sangat membutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian, Hwasun mengatakan bahwa pakaian Sun Cek penuh dengan sutra. Dia juga membuatkan pakaian untuk seorang pria. Mendengar itu, Ibu Suri sangat kaget. Kemudian Hwasun menambahkan
kalau dia mendengar cerita orang bahwa Suncek menunjukkan kasih sayang kepada pria asing di jalanan. Kemudian, Hwasun menyuruh saksi yang merupakan pelayan toko untuk memberi kesaksian. Dan pelayan toko itu mengatakan bahwa Suncek membuatkan baju untuk pria asing itu. Tidak hanya itu, Suncek juga memeluknya dan sepertinya mereka juga berciuman. Mendengar itu, Suncek sangat marah karena pelayan itu berbohong. Kemudian Ibu Suri memberi keputusan bahwa dia akan mengeluarkan Suncek dari seleksi itu. Tiba-tiba, Pangeran Yibum membawa masuk pria asing itu. Dia juga menunjukkan benda yang berisi cairan yang menyengat yang ada di rumah si bule itu. Pangeran Yibum menyiramkan cairan itu ke sebuah tanaman, dan tanaman itu langsung mati. Saat itu dapat menunjukkan gejala wabah, dan Suncek mengalami gejala itu setelah makanannya diberi zat itu oleh bule. Ibu Suri sangat marah dan meminta Pangeran Yibum untuk membawa pria itu ke Kementerian Kehakiman. Kemudian Pangeran Yibum memberitahu bahwa pria itu dibawa oleh keluarga Du. Itu berarti wanita kesayangan Ibu Suri, Du Hasun, yang merencanakan semua itu. Jika Ibu Suri menginginkan itu, maka Pangeran Yibum akan membuat dunia tahu. Tapi jika Ibu Suri menghentikan seleksi itu, maka Pangeran Yibum akan diam. Kemudian, Pangeran Yibum menunjukkan tato di tubuh si bule. Karena tanda itu tidak asing untuk Hwasun, dan Ibu Suri berpura-pura pingsan agar Pangeran Yibum tidak melanjutkan perkataannya. Tidak hanya Ibu Suri, Suncek juga syok karena dia baru tahu tentang zat yang hampir membunuhnya. Kemudian sekretaris istana memberi pengumuman bahwa seleksi pernikahan dihentikan. Suncek tidak menyangka bahwa si bule itu ternyata orang yang mengerikan. Dan karena itu, Pangeran Yibum tidak akan membiarkan Suncek makan dan pergi tanpa ada Pangeran Yibum di sampingnya. Tapi Suncek mendengar bahwa Pangeran Yibum bergandengan tangan dengan Hwasun. Apakah Pangeran Yibum sudah melupakan Suncek? Mendengar itu, Pangeran Yibum mencium Suncek. Pangeran Yibum tidak akan melepaskan Suncek sedikitpun. Dan saat Suncek ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada utusan istana datang dan meminta Pangeran Yibum untuk menemui raja. Sebenarnya Suncek benci karena Pangeran Yibum selalu pergi meninggalkannya. Tapi dia akan menunggu sampai Pangeran Yibum kembali kepadanya. Ternyata Suncek memilih gelang pasangan untuk keberuntungan hubungannya dengan Pangeran Yibum. Sampai malam, Pangeran Yibum belum datang menemui Suncek yang sudah menunggu lama. Hujan pun turun dan ada seseorang yang mendorong sampai Suncek tercebur di kolam. Suncek tidak bisa ke atas dan dia hampir kehabisan napas. Pada saat itu, Suncek di dunia nyata mendapatkan notifikasi tentang novel webtoon yang dia ikuti. Dan Suncek pikir, apakah jika dia mati, maka dia akan kembali ke dunia nyata. Lalu bagaimana dengan Pangeran Yibum? Tiba-tiba, Pangeran Yibum menceburkan diri untuk menolong Suncek. Dia memberikan napas bantuan untuk Suncek. Dan kemudian, Suncek sadar. Dia mencium Pangeran Yibum di dalam kolam itu.